Penggemar boneka beruang alias teddy bear, pasti kamu suka banget deh ke tempat yang satu ini. Terletak di bilangan Jakarta Utara, resto ini menawarkan nuansa kafe yang super unik. Saya, Olivia Ferrari, bersama boneka beruang kesayangan, mau menikmati nuansa kafe serba teddy bear yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk ini nih. Nah, sesampainya di resto, kami langsung disambut boneka raksasa teddy bear yang super cute. Gak cuma itu ya, kami pun disambut sama interior ruangan serba teddy bear. Selain interiornya, makanan yang disuguhkan juga berbentuk teddy bear lucu loh, sahabat. Jadi gak sabar ya nyobain makanan dan minuman yang ada di sini. Kalau gitu, yuk kita pesan menu andalan di sini. Salah satunya adalah Choco Bomb, yaitu coklat berbentuk kepala beruang. Cara makannya juga unik. Kamu harus masukkan coklat beruang ke susu putih hangat. Lalu, ketuk coklat beruang dengan palu untuk mengeluarkan isi marshmallow yang ada di dalamnya. Nah, Choco Bomb ini sensasinya seperti kamu minum hot coklat ya. Puas dengan Choco Bomb, saya beralih ke menu lainnya. Kali ini saya pesan croissant matcha, tiramisu bear, dan tentunya minuman segar strawberry summer bear. Saya pun nyobain satu-satu nih sahabat. Dan bener banget, rasanya gak ngecewain. Manisnya pas dan enak banget. Resto dan makanan dengan tema serba beruang ini emang memanjakan para pecinta teddy bear. Tapi kok bisa ya kepikiran membuat resto dengan tema unik ini? Jadi inspirasi awalnya saya itu kebetulan sering ngafe cantik nih gitu. Dan apa sih biasa orang kalau ke kafe yang mereka lakukan sebelum pesan makanan pasti foto dulu kan. Nah, jadi kenapa saya itu suka banget sama konsepnya beruang karena menurut saya rata-rata orang Indonesia itu mereka suka sama teddy bear nih, boneka beruang yang lucu. Wah, bener banget tuh. Karena zaman now, selain urusan perut, foto-foto cantik dan instagramable memang jadi agenda kalau makan di restoran. Jadi gimana sahabat? Tertarik nggak menghabiskan akhir pekan sambil menikmati makanan super instagramable kayak saya ini? Sekarang kita makan cookiesnya. Oh iya ya, ini kan temen kamu ya. Ya udah deh kalau gitu nggak jadi aku makan. Tuh. Nah sahabat, di cafe ini ternyata nggak cuma menyajikan tempat yang unik dengan ada teddy bear yang besar banget, tapi menu makanannya juga unik-unik dan lucu. Nggak kalah lezatnya juga. Ada makanan beratnya juga, dessert seperti ini dengan tampilan cookies di atasnya dan minuman lucu seperti ini. Jadi kalau sahabat boleh banget nih datang ke sini bersama keluarga atau kerabat terdekat. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Mutiara, Yusuf Stefanus, RTV. Kita makan lagi. Aku makan. Pagi Cia. Pagi Topan. Apa kabarnya nih? Baik dong tentunya. Iya, semoga juga sahabat RTV yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik juga dan kami akan memberikan informasi-informasi pilihan di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, sahabat Tanjungan dan juga Topan, ini jangan pernah lengah mengawasi asupan anak, terutama kebiasaan mereka jajan di luar rumah nih. Pasalnya ada kejadian memilukan bagi para orang tua di Indramayu, Jawa Barat. Iya, ini ada puluhan murid SD keracunan kerang hijau yang dijajakan pedagang keliling. Hingga kini, para korban masih dirawat di rumah sakit. 9 murid kelas 1 dan 15 murid kelas 4 SDN Unggulan Indramayu, Jawa Barat mendadak lemas, sakit perut, pusing dan mual setelah jajan di depan sekolah sejak Selasa kemarin. Mereka diduga kuat mengalami keracunan usai memakan jajanan kerang hijau dari salah satu pedagang yang biasa mangkal.
Seluruh korban langsung mendapatkan perawatan di Rumah Sakit MM Indramayu. Sementara untuk memastikan penyebab keracunan, pihak Dinas Kesehatan mengambil sampel dari para murid yang mengkonsumsinya. Saya belum bisa memastikan apakah ini penyebabnya dari kerang atau tidak. Makanya tadi saya terima tim dari Dinas Kesehatan untuk mengadakan penyelidikan gitu, apakah dasarnya atau berdasarkan hasil penyelidikan mungkin baru bisa disimpulkan. Kalau sampai hari ini kami belum bisa memastikan karena kami juga masih menunggu hasil penyelidikan dari Dinas Kesehatan. Hingga kini pihak sekolah dan Dinkes masih menelusuri penyebab pasti dari keracunan massal tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Selanjutnya di dunia maya dibuat heboh dengan unggahan yang menyebut jika Institut Teknologi Bandung atau ITB ini diduga menawarkan mahasiswanya membayar biaya kuliah via cicilan alias pinjaman online atau pinjol. Ya betul, ini mahasiswa ITB terpaksa turun ke jalan memprotes Rektorat ITB yang menjalin kerjasama dengan perusahaan pinjol. Ya, ini Rektorat ITB mengaku kerjasama dengan pinjol adalah untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal dan mengklaim tidak ada keuntungan yang didapat ITB dari kerjasama tersebut. Itulah sepenggal nyanyian yang dilantunkan para mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB saat melakukan protes ke pihak Rektorat ITB terkait kebijakan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan memakai jasa pinjaman online atau pinjol yang sudah bekerja sama dengan ITB Selasa lalu. Video ini pun viral di media sosial. Jasa pinjol yang bekerja sama dengan ITB itu adalah Dana Cita yang menawarkan program cicilan kuliah bulanan yang diklaim membantu mahasiswa ITB yang memiliki masalah finansial. Para mahasiswa pun menentang dan menolak kebijakan ITB yang mengharuskan pembayaran UKT dengan memakai jasa pinjol. Untuk pemutusan pinjaman online itu sendiri dari ITB juga nggak bisa menjamin, namun memang yang diberikan ITB bahwasannya memang untuk sekarang itu bisa untuk tidak dijadikan prioritas utama. Kalau sebelum itu kan muncul sebagai pilihan pertama gitu. Pas setelah kami coba negosiasi itu tidak kembali muncul pada halaman 6 yang paling utama. Kisruh kebijakan ITB yang bekerja sama dengan Dana Cita sebagai pihak pemberi pinjaman mengundang reaksi dengan ragam komentar dari warganet. Warganet mengaku heran mengapa kampus ITB justru memberikan beban kepada mahasiswa karena mereka akan berurusan dengan penagih hutang atau debt collector jika pembayaran cicilan macet atau bermasalah. Warganet menyayangkan seharusnya ITB memberikan keringanan bagi mahasiswanya tanpa harus terjerat dengan bunga pinjaman. Ada juga warganet merasa tak aneh dengan program UKT melalui pinjol yang diberlakukan pihak universitas. Dan ada pula yang curiga pihak ITB mendapatkan keuntungan dari kerjasamanya dengan pihak pinjol tersebut. Pihak Rektorat ITB pun membantah anggapan ada keuntungan yang didapat ITB dari kerjasamanya dengan pihak pinjol. Bukan hubungannya Dana Cita membantu ITB, ingat ini jangan disalahartikan ya. Dana Cita itu mitra berhubungan langsung dengan mahasiswa, dengan orang tua gitu ya. Kemudian baru setelah itu dananya ditransfer ke ITB sebagai pembayaran daripada biaya perkuliahan. Ya, bukan juga ada persentase keuntungan, tidak ada sama sekali. Sebelumnya kisruh serupa juga terjadi pada Agustus 2023 lalu. Saat itu puluhan mahasiswa UIN Raden Mas Said Solo, Jawa Tengah memprotes kebijakan Rektorat UIN yang bekerja sama dengan pinjol dengan membuka 4.000 rekening bagi mahasiswa baru yang diklaim untuk kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan dan festival budaya. Kisruh ini pun selesai, di mana pihak UIN mencopot Dewan Eksekutif Mahasiswa yang memaksa dan mengarahkan mahasiswa baru untuk daftar pinjol. Lantas bagaimana dengan ITB? Akankah kerjasama ITB dengan Dana Cita benar-benar membantu finansial mahasiswanya untuk membiayai kuliah mereka? Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.
Sahabat, pasca ledakan di Rumah Sakit Semen Padang Selasa kemarin, operasional rumah sakit ditutup sementara dan ratusan pasien telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit lain. Ya, saat ini penyebab ledakan masih terus ditelusuri, namun pihak kepolisian setempat memastikan bahwa bukan berasal dari bom. Detik-detik pasca ledakan dahsyat di Rumah Sakit Semen Padang sempat direkam warga. Tampak kondisi lobi rumah sakit yang terletak di Jalan Bypass Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat ini porak-poranda. Sejumlah pengunjung rumah sakit panik dan berlarian keluar gedung. Insiden ini diketahui melukai sekitar 18 orang. Tak lama berselang, sejumlah ambulans antre untuk membawa sekitar 118 pasien melanjutkan perawatan di 11 rumah sakit lain seperti RSUP Dr. M. Jamil, RS Unan, dan RS Siti Rahmah. Sementara itu, petugas kebakaran dari Semen Padang dibantu polisi menyisir semua ruangan di rumah sakit sambil melakukan pembersihan. Penyebab ledakan sendiri masih terus ditelusuri, namun kepolisian setempat memastikan bukan disebabkan oleh bom. Kita mengevakuasi korban. Tolong itu rekan-rekan media diperjelas supaya masyarakat tidak khawatir bahwa tidak ada bom. Ini bukan bom ya. Sementara meski tidak beroperasi untuk sementara waktu, manajemen Rumah Sakit Semen Padang membuka posko darurat di halaman parkir demi melayani pasien yang telah terjadwal untuk kontrol kesehatan. Itu layanan informasi kita, Pak. Ini kan pastinya pasien-pasien butuh informasi ya. Kalau dia perawatan lanjutannya bagaimana, proses rujukannya bagaimana. Nah, ini kita sediakan informasi. Sampai kapan itu akan kita buka? Selama proses ini belum selesai. Selama kita masih belum akses ke dalam. Tim Puslap Forensik Polri sendiri masih menyelidiki lebih dalam penyebab ledakan dengan memfokuskan penelusuran di lantai 7 dan lantai 1. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat RTV. Sempat menyita perhatian publik dengan pernyataannya pada 23 Januari lalu, Mahfud MD akhirnya menepati janjinya mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Ini Presiden Joko Widodo pun menghargai keputusan Mahfud MD tersebut. Mahfud MD menepati janji. Di sela kampanye politiknya di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu siang, calon wakil presiden nomor urut 3 ini menggenapi tekadnya untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Mahfud mengambil keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam karena dirinya maju sebagai cawapres. Seperti diketahui, pada 23 Januari lalu, Mahfud sudah menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada saat yang tepat. Lantas apa yang menjadi momentum atau waktu yang tepat itu bagi Mahfud untuk mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo? Karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Merespon rencana pengunduran diri Mahfud, Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerjanya itu menghargai keputusan Mahfud tersebut. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Siap. Ya. Kabinet solid, Pak. Kabinet sangat solid. Terima kasih, Pak. Mahfud direncanakan bertemu Presiden Jokowi di istana saat mereka berdua tiba di Jakarta pada hari Kamis ini. Dari Lampung Tengah, Lampung, dan Klaten, Jawa Tengah, Ponidi Yusuf, Singgi Aji, RTV.
Setelah berkampanye di Kota Bandung, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjajal kereta cepat Wush menuju Jakarta. Ya, ini Gibran yang ditemani oleh Ridwan Kamil menyatakan bahwa idealnya kereta Wush ini tersambung dari Jakarta sampai ke Surabaya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjajal kereta cepat Wush bersama Ketua Tim Kampanye Daerah sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Rabu kemarin. Dalam perjalanannya dari stasiun Tegalega, Bandung, Jawa Barat menuju Jakarta, Gibran menyempatkan diri memantau kecepatan kereta tercepat di Asia Tenggara ini. Gibran mengagumi Wush yang bisa meluncur cepat namun tidak berisik, apalagi kenyamanan dan kebersihan di dalam kereta cepat ini sangat terjaga. Namun Gibran berpendapat Wush akan lebih ideal jika disambung ke Surabaya. Dalam perkembangannya, rencananya pengembangan kereta cepat hingga ke Surabaya memang makin santer terdengar. Berdasarkan pengalaman pembangunan sumbu jalan kereta cepat atau trase Jakarta-Bandung, maka kemungkinannya trase kereta cepat jalur Bandung ke Surabaya akan mengikuti trase yang sudah ada, yang berarti jalur kereta cepat kemungkinan akan mengikuti jalur selatan, yaitu melewati kota Yogyakarta hingga ke Surabaya. Untuk pendanaannya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sejauh 142 km menelan biaya total sekitar 7,2 miliar dolar Amerika atau setara 108 triliun rupiah. Dana ini diperoleh dari 75% dana pinjaman dan 25% setoran modal pemegang saham konsorsium. Berdasarkan hitungan kasar jalur Jakarta-Bandung, maka pembangunan trase Bandung-Surabaya yang berjarak sekitar 700 km bisa memakan 5 kali lipat biaya pembangunan jalur Jakarta-Bandung atau sekitar 500 triliun rupiah. Akankah megaproyek ratusan triliun rupiah ini terwujud dan akankah megaproyek ini memberikan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia? Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, RTV. Ya, sementara itu sahabat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ini melanjutkan agenda kampanyenya dengan berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Rabu malam. Ya, meski diguyur hujan, nih para santri tetap antusias menyambut kedatangan Anies. Meski terlambat dan baru tiba di Pondok Pesantren Al-Aziziyah pada malam hari, kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tetap disambut ribuan santri dan pengurus ponpes yang sudah menunggunya sejak sore. Bahkan guyuran hujan tidak menyurutkan antusias para santri dalam menyambut kedatangan ex-gubernur DKI ini di pondok pesantren yang berada di Kelurahan Banjaran, Bangkalan, Madura, Jawa Timur tersebut. Anies mengungkapkan keterlambatannya karena perjalanan dari Pamekasan melalui jalur darat yang cukup jauh. Anies pun berterima kasih melihat pendukungnya yang masih setia menunggu kehadirannya. Menurutnya, sambutan hangat dari para kiai dan santri terhadap dirinya merupakan wujud keinginan perubahan. Luar biasa. Jadi antusiasme dan kemauan berkorban, kemauan bekerja untuk semangat perubahan yang diwujudkan dalam bentuk dukungan, itu tinggi sekali. Karena itulah kami pandang ini sebagai amanah, sebagai kepercayaan yang kami akan junjung tinggi, kami emban sebaik-baiknya. Kedatangan Anies ke pondok pesantren di masa kampanye tak lepas dari tujuan menggalang dukungan dari kalangan santri untuk pemilihan presiden nanti. Tercatat lebih dari 195.000 santri yang menimba ilmu di hampir 1.400 lembaga ponpes yang ada di Madura. Jika dilihat dari usia, para santri termasuk dalam pemilih pemula dari generasi Z. Berdasarkan data KPU, pemilih dari Gen Z merupakan yang terbesar ketiga dengan jumlah 46,8 juta jiwa, atau sekitar 22,8% dari total DPT se-Indonesia. Jumlah tersebut sangat menjanjikan dan layak diperebutkan untuk mendongkrak perolehan suara. Sementara jika melihat peta kekuatan parpol di Jawa Timur, PKB dan Nasdem yang kini mengusung pasangan Anies Imin merupakan partai dengan jumlah pemilih terbanyak kedua dan kelima berdasarkan hasil pemilu 2019. Namun masih ada PDI Perjuangan yang berada di peringkat pertama. Lalu, apakah langkah Anies sowan ke para kiai dan santri dapat merebut dan mengamankan suara Jatim pada Pilpres nanti? Dari Madura, Jawa Timur, Faisal Bahri, Riki Rusdiana, RTV.
Madura tidak ingin sekedar Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini, dan semua informasi di Lensa Indonesia Pagi tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Akhirnya saya Felicia Bu. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.